Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Sungguh sukacita sekali saudara-saudara karena kita terus mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengawali minggu kita hari ini, yaitu hari Senin tanggal 20 September 2021. Kita mengawali aktivitas kita, segala kegiatan kita melalui firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa, di dalam firman Tuhan ada kekuatan, di dalam firman Tuhan ada roh, ada semangat, ada spirit. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tetap akan memperoleh kekuatan, tetap memperoleh semangat, dan sehingga dia mampu untuk menghadapi setiap apapun yang boleh terjadi dalam hidupnya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berserah kepada Tuhan di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah nasihat sebelum penulis kitab Ibrani mengakhiri firman Tuhan yang dia sampaikan, yaitu surat Ibrani ini kepada jemaat yang ada di Ibrani. Dinasihatkan dalam firman Tuhan ini supaya mereka jangan sampai menjadi hamba uang. Saudara-saudara, kita membutuhkan uang. Dalam banyak hal kita sangat membutuhkan uang. Karena dalam banyak hal uang itu diperlukan untuk membiayai kehidupan, untuk membeli sesuatu, untuk menyekolahkan anak-anak kita, untuk berobat, untuk membeli rumah, untuk membeli makanan dan sebagainya. Oleh karena itu orang memerlukan uang. Tetapi saudara-saudara, sekalipun kita memerlukan uang, bukan berarti kita menghambakan diri kita kepada uang. Kita membutuhkan uang, tapi tidak menghambakan diri kepada uang. Dan Tuhan tidak mau saudara-saudara dalam hidup orang-orang percaya kita menggantikan posisi Tuhan dengan posisi uang. Kita ini adalah hamba Tuhan. Dan dia mau kita tetap menjadi hambanya Tuhan. Orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Orang yang memberikan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan orang yang hanya menggantungkan dirinya hanya kepada Tuhan. Bukan menjadi hamba uang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu tahu apa itu hamba uang. Hamba uang itu artinya dia tamak akan uang. Dia cinta akan uang. Dia sangat-sangat rakus, serakah dengan uang. Segala sesuatu, orang-orang yang tinggal diperhamba oleh uang, maka segala sesuatu yang ada dalam fokus, dalam pemikiran, dalam hidup dan dalam hatinya, semuanya adalah uang. Makanya hilanglah semuanya yang baik. Makanya itu yang berbahaya. Kenapa penulis kitab Ibrani ini menasihatkan kepada mereka supaya mereka jangan menjadi hamba uang? Karena memang orang yang diperhamba uang akan benar-benar menjadi orang yang tidak peduli dengan apapun. Dia tidak akan peduli dengan Tuhan. Dia tidak peduli dengan teman saudaranya. Dia tidak akan peduli dengan persekutuan. Dia tidak akan peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dengan imannya pun dia tidak peduli. Orang yang diperhamba akan uang, maka dia akan mendahulukan uang dari segala-galanya. Persaudaraan pun akan menjadi tidak ada.
Oleh karena itu saudara-saudara, karena bahayanya orang yang mencintai uang, itu makanya Rasul Paulus dalam suratnya di 1 Timotius yang pasal ke-6 ayat ke-10 dia katakan, akar daripada kejahatan ialah cinta akan uang. Dan oleh karena kecintaan akan uang itu, makanya banyak orang-orang menjadi berjatuhan ke dalam pencobaan dan penderitaan. Bayangkan saudara-saudara, karena uang orang mampu menipu orang lain. Karena uang mereka mampu untuk menjadi koruptor. Karena uang mereka mampu mengkhianati teman. Karena uang mereka mampu menjual harga diri, menjual iman, dan sebagainya. Itulah bahayanya orang saudara-saudara kalau diperhamba oleh uang. Makanya orang-orang percaya jangan sampai pernah diperhamba oleh uang. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata cukupkanlah artinya dia mempunyai kuasa kemampuan untuk apa? Untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu dalam hidupnya. Bapak ibu saudara-saudara, sekarang ada begitu banyak orang yang tidak mampu saudara-saudara untuk apa? Menghempang dirinya untuk membeli sesuatu. Tidak mampu dirinya menjaga dirinya untuk tidak terayu atau untuk tidak mau membeli sesuatu. Orang sekarang jatuh ke dalam sikap yang hedonis, sikap yang konsumeris. Banyak orang ketika pergi ke mall, ke supermarket, ketika melihat sepatu, matanya pasti dia akan beli. Dia gak sanggup lagi untuk menangkis, untuk melawan keinginan dia untuk membeli sepatu. Dia lihat baju, dia maka beli baju. Dia lihat sandal, dia maka beli sandal. Dia lihat perhiasan, dia lihat jam, maka dia tidak mampu menangkis untuk tidak membeli. Maka dikatakan di sini, cukupkanlah dirimu. Saudara-saudaraku, itu yang membuat kita mampu. Ketika kita mencukupkan diri kita untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat, kita akan mampu untuk apa? Untuk menghempang itu, supaya kita jangan terjerat dengan itu. Makanya cukupkanlah dirimu. Berhati-hati kepada kita. Semakin banyak orang yang saat ini hidup dalam keadaan yang hedonis, hidup dalam keadaan yang konsumeris, yang selalu saja membeli, dan materialistis sekarang. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya jangan kita diperhamba oleh uang, supaya jangan kita hanya mementingkan hal-hal yang tidak berguna, tapi lihatlah soal tentang rohani, tentang iman kita. Sebab orang-orang yang benar, saudara-saudara, dikatakan tadi, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara-saudara, orang yang mencintai Tuhan, yang bisa mengalahkan dirinya dengan uang, maka Tuhan akan memberikan jaminan hidup kepadanya. Memberikan jaminan akan penyertaan Tuhan. Memberikan jaminan akan pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan yang akan memberikan apa yang penting, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan bagi setiap orang yang percaya. Tidak akan mungkin Tuhan menciptakan kita, membiarkan kita dengan seperti itu tanpa pemeliharaan Tuhan. Mungkinkah Tuhan tidak menjaga kita? Mungkinkah Tuhan tidak memelihara kita? Mungkinkah Tuhan tidak memberi yang terbaik bagi kita, memberikan berkat-berkatnya? Oleh karena itu saudara-saudara, jangan menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, maka Tuhan akan menjamin hidupmu. Orang yang beriman, orang yang selalu percaya kepada Tuhan, hidupnya akan Tuhan jamin. Sehingga dia tidak akan pernah kekurangan. Bahkan dia bisa mampu terus bersyukur atas berkat demi berkat yang Tuhan berikan. Sehingga dia boleh hidup dengan tenang. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur untuk itu. Sekali lagi, biarlah Tuhan memampukan kami untuk bisa menguasai diri kami, merajai hati dan pikiran kami dan keinginan daging kami Tuhan, supaya kami menang dan tidak dikuasai oleh uang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ingat, kendalikan diri, kuasai dirimu. Jangan sampai engkau diperhamba oleh uang.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.